Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang pasti sangat penting banget untuk kalian ketahui, yaitu upaya hukum terakhir dari pinjol untuk nasabah yang gagal bayar. Seperti apa upaya-upaya mereka? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan yang pasti kalian sehat mental. Itu yang paling utama, poin penting banget ya. Dan itu yang selalu saya doakan buat kalian semua. Dalam situasi seperti ini, kita sama-sama mendoakan ya. Doakan saya juga agar saya tetap sehat selalu, membersamai kalian semua, memotivasi kalian semua menjadi mentor buat kalian, dan sekaligus menjadi booster mental buat kalian semua. Kali ini ya saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik, seperti yang tadi saya paparkan di awal video, yaitu upaya hukum terakhir dari pinjol untuk nasabah yang gagal bayar. Seperti apa sih upaya-upaya mereka? Kita simak dan kita bedah ya, biar ini menjadi ilmu buat kalian juga dan penambah semangat buat kalian, agar kalian tidak mudah rapuh dan takut menghadapi situasi gagal bayar. Simak videonya. Teman-teman semua, ini saya akan bacakan ya kiriman dari kawan kita yang kebingungan terkait dengan pasal demi pasal yang tercantum di salah satu aplikasi legal. Ya, saya tidak akan pernah sebutkan aplikasi legal mana, tapi kita tahu ya bahwa ini sebenarnya sama saja diberlakukan oleh semua aplikasi legal yang terdaftar dan berizin di OJK. Kalian harus tahu dan kalian harus menyimak ini sampai habis ya. Jangan sampai kalian gagal paham hanya gara-gara kalian menonton hanya di awal saja, atau di tengah saja, atau di akhir saja. Ya itu saran saya saja sih. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Di skip silahkan lah, itu hak kalian. Oke? Ya, ini saya bacakan. Saya tampilkan ya buat kalian. Credit Agreement Installment Loan ya. Nah, ini di sini bahwa ketika sebagai kuasa dan perwakilan tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari peminjam dan tanpa membatasi hak pemberi pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasar perjanjian pinjaman ini untuk. Nah, jadi tanpa untuk memberitahukan kepada si debitur atau peminjam, mereka bisa melakukan langkah-langkah ini. A. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman. B. Mengutus karyawan, perwakilan, atau pihak lain yang ditunjuk perusahaan ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada peminjam. C. Menghubungi nomor darurat terkait peminjam sebagai mana dimaksud dalam kebijakan privasi untuk mengajukan permohonan asistensi oleh perusahaan. D. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. E. Memulai mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam. F. Melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian. G. Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman, mengalihkan hak tagih pemberi pinjaman terhadap peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap peminjam atau betekening melalui akun peminjam atau media lainnya yang ditentukan perusahaan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari peminjam, dan dengan ini peminjam dan pemberi pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain. H. Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak pemberi pinjaman dan atau
perusahaan berdasarkan perjanjian pinjaman ini. Nah, kawan-kawan, banyak sekali ya. Ini poinnya sampai H ya. Dari A sampai H. Nah, ini saya akan review biar kalian paham ya. Simak kawan-kawan. Nah, kita kupas dulu ya yang poin A. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman ya. Mempercepat ya, intinya mereka akan bagaimana caranya akan menagih kalian semaksimal mungkin dengan cara-cara apapun. Akan mereka tempuh dengan cara-cara bagaimanapun akan mereka lakukan demi kalian membayar, demi kalian mencicil atau melakukan pembayaran atau melakukan pelunasan. Jadi ini poin A-nya ya. Sudah paham ya poin A-nya. Jadi mereka akan melakukan apapun caranya. B. Mengutus karyawan, perwakilan, atau pihak lain yang ditunjuk perusahaan ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada peminjam. Padahal hal ini tidak diperbolehkan ya, melakukan penagihan kepada bukan alamat daripada si peminjam atau si debitur. Tapi dia menyelipkan klausul seperti ini, bahwa dia boleh ya, dan ini yang menjadi dasar para DC untuk melakukan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak boleh ya melakukan hal seperti itu. Jadi mereka hanya boleh melakukan penagihan ke alamat ya, sekali lagi ke alamat tempat si debitur. Ini kan hanya perjanjian antara para pihak kan. Sebenarnya aturan itu udah jelas ya di aturan di SBI, dan ini sudah dijelaskan ya. Saya bacakan di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/10 DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran ya di tanggal 7 Juni 2012. Bahwa di sini ditekankan bahwa penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili ya, atau domisili dari si debitur ini. Berarti pada saat pengajuan, nah itulah alamatnya. Saat diajukan KTP, alamatnya disitulah dia boleh menagih, bukan ke tempat kerja. Nah, sudah jelas kan? Nah, sudah terang. Jadi sebenarnya ini adalah cara-cara mereka untuk mempermudah menagih dengan cara kalian dipaksa menyetujui perjanjian yang sudah mereka buat, sedemikian rupa agar Anda bisa ditagih kemanapun dan dimanapun Anda berada, di lokasi manapun. Padahal di aturan tadi yang saya sebutkan di Surat Edaran Bank Indonesia sudah jelas tidak diperbolehkan melakukan penagihan selain kepada alamat dari atau domisili dari si peminjam atau debitur ini. Jelas ya, paham ya? Tenang aja. Tetap kalian berpegang teguh pada aturan yang sudah dikeluarkan oleh BI, oleh Bank Indonesia. C. Menghubungi nomor darurat terkait peminjam sebagaimana dimaksud dalam kebijakan privasi untuk mengajukan permohonan asistensi oleh perusahaan. Jadi mereka dengan cara seperti ini mencantumkan atau meminta kontak darurat sebagai asistensi atau membantu tugas-tugas mereka dalam melakukan penagihan. Padahal sebenarnya kontak darurat itu hanya boleh dihubungi ketika benar-benar nasabah ini udah skip. Tidak diketahui keberadaannya di mana. Tapi banyak kejadian kontak darurat dihubungi ketika pertama kali atau hari pertama menunggak. Hari ke-1 menunggak saja. Jatuh tempo tanggal 15 itu langsung dihubungi kontak darurat. Dan ini banyak sekali terjadi dan ini sangat melanggar aturan. Tidak boleh, namanya kontak darurat. Emergency, artinya benar-benar sudah dilakukan penagihan ke rumah, sudah didatangi, dikunjungi ke rumah, tapi nasabahnya tidak ada, dikomunikasi juga tidak ada, baru boleh ke kontak darurat, menanyakan, hanya sekedar menanyakan. Ini keberadaannya di mana Pak, Bu? Mohon maaf, bolehkah kami mengetahui di mana keberadaan terbaru atau alamat terbaru? Nah, itu seperti itu pun harus meminta maaf, memohon maaf sebelumnya kepada kontak darurat. Karena sudah menyita waktunya, sudah mengambil waktu dari kontak darurat dengan cara di bel atau di telepon ataupun di WA. Ya, harusnya seperti itu. Nah, lalu D-nya mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. Banyak sekali kiriman-kiriman somasi-somasian yang dikirim lewat WA, lewat SMS, yang bilangnya somasi. Somasi itu bukan seperti somasi dikirim oleh seseorang yang dikuasakan dari perusahaan, yang ditunjuk oleh direksi sebagai kuasa untuk menegur kepada debitur yang lalai.
Nah, itu seperti itu harusnya dikirimkan bisa via email sih ya, bisa via email ataupun bisa langsung ke alamat tertuju. Dikirim lewat kurir, dikirim lewat kantor pos, langsung dikirim. Surat somasi tersebut berserta dari surat kuasa dari direksi yang menguasakan ya untuk menegur nasabah tersebut. Harus itu, harus dalam satu amplop yang utuh. Nah, itu baru namanya somasi. Dikirimlah somasi ke satu, kedua, atau somasi terakhir. Ya, itu namanya somasi. Jadi, kalian yang menerima somasi via WA, dengan kalimat-kalimat yang diketik, kalimat-kalimat yang ditulis via chatting WA, sudah abaikan saja, nggak usah dipikirkan. Somasi yang beneran saja sekarang tidak terjadi apapun. Somasi yang diterima, yang resmi ya, dari pihak advokat atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh perusahaan, tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang mereka belum diapa-apain kok. Jadi kalian nggak usah takut, apalagi menerima somasi via WhatsApp, via SMS, sudahlah. Jangan takut hal seperti itu kawan ya. Lalu di sini, memulai mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam. Jadi memulai untuk melakukan gugatan. Nah, saya bilang, bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang murah untuk melakukan gugatan. Waktunya juga akan tersita pihak pinjol ini untuk konsentrasi, untuk ngurusin pengadilan. Dan itu sangat minim terjadi. Dan sampai saat ini belum terjadi, kawan. Jadi please, kalau kalian ditakut-takuti akan digugat secara perdata, tolong ya, lihat video ini baik-baik. Hal itu tidak akan pernah menimpa kalian, hanya ketakutan kalianlah yang berlebihan. Sehingga membuat kalian makin kalut pikirannya, makin kacau, makin stres, makin cemas. Padahal hal ini nggak mungkin terjadi. Ingat, mereka mendaftarkan gugatan, itu kan harus melakukan upaya-upaya seperti mempersiapkan tim hukumnya. Lalu gugatan itu dibuat harus di domisili hukum atau didaftarkan di domisili hukum dari si tergugat atau dari debitur atau dari nasabahnya. Bayangkan, mereka berkantor pusat di Jakarta harus menggugat nasabah yang ada domisilinya di Sukabumi, yang ada di Bandung, yang ada di Purwakarta, yang ada di Kerawang, yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan. Yakin nggak dilakukan? Nah, harusnya kalian berpikir logis seperti ini. Jadi, sudah itu ya. Belum lagi mereka akan melakukan gugatan itu harus membayar biaya gugatan. Membayar biaya-biaya panjar perkara lainnya. Dan biaya-biaya yang lain timbul pada saat gugatan atau perkara ini bergulir di pengadilan. Itu kawan. Jadi hal-hal tersebut harus jadi pertimbangan kalian. Jadi tidak mudah loh mereka untuk melakukan gugatan. Banyak sekali pertimbangan. Intinya, mereka melakukan atau membuka fintech atau perusahaan pinjol ini tentunya untuk profit kan, untuk cuan kan. Apakah iya mereka hanya gara-gara nasabah menunggak 1 juta, 2 juta, lalu mereka mengeluarkan biaya berjuta-juta di atas dari utang Anda? Mungkin nggak? Logika kan? Utang 2 juta, dia harus mengeluarkan biaya lebih dari 2 juta. Mungkin nggak? Nggak ada perusahaan satupun, perusahaan nggak ada yang memang berniat untuk rugi, untuk merugi, untuk tidak profit alias unprofit. Nggak mungkin. Jadi pahami bahwa hal tersebut tidak mungkin, bahwa poin ini bahwa mereka akan melakukan gugatan, sudahlah. Hilangkan perasaan itu, hilangkan bahwa Anda akan digugat. Saya ngeliat nih, di pasal ini bahwa di poin ini, saya akan digugat. Udahlah ya, sudahlah. Sudahi semua itu. Ya, nanti kalian malah akan terkuras pikiran, terkuras emosional kalian, psikologis kalian malah makin terperangkap dan terganggu. Itu lebih berbahaya kawan ya, hindari hal ini. Lalu, melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait termasuk namun tidak terbatas. Pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian, mereka akan melaporkan kepada kepolisian kalau memungkinkan ya, namun tidak terbatas ya, kalau memungkinkan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi terhadap nasabah yang benar-benar murni. Datanya murni, datanya asli, datanya bukan dipalsukan. Nggak akan pernah terjadi. Jadi jangan takut. Kecuali Anda pada saat mengajukan pinjaman, memberikan data-data palsu, KTP palsu, Anda palsukan. Misalnya ada NPWP diajukan pun palsu. Kartu keluarga pun palsu Anda buat ya. Nah, itu bisa terjerat dengan pemalsuan dokumen atau pemalsuan data. Tapi kalau Anda masih lempeng-lempeng saja saat pengajuan, tidak melakukan kegiatan curang seperti itu, tidak akan pernah Anda bisa dijerat oleh pasal pidana. Karena tidak ada satupun ya warga negara Indonesia bisa dipidana penjara akibat tidak bayar utang.
Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 19 Ayat 2. Di sana berbunyi bahwa tidak ada satupun ya yang bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Fix ya, jelas bahwa Anda tidak akan pernah kena atau kesandung urusan pidana akibat tidak bayar utang pinjol. Lalu saya terusin ya. G. Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman mengalihkan hak pemberi pinjaman terhadap peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap peminjam berrekening melalui akun peminjam atau media lainnya yang ditentukan perusahaan tanpa memerlukan persetujuan apapun dari peminjam. Dengan ini peminjam atau pemberi pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain. Jadi di sini mereka mengatur bahwa hak tagih ataupun mereka bisa melakukan penagihan dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga atau pihak agensi lah atau pihak ketiga alih daya penagihan, bisa mereka lakukan itu karena memang sebenarnya ini sudah tercantum di POJK ya nomor 10.05/05 tahun 2022 terkait masalah pendanaan berbasis teknologi informasi, bahwa di sana diperbolehkan pihak dari pemberi dana alias kreditur untuk menggunakan atau mengalihkan tugas penagihannya kepada pihak ketiga. Boleh ya, sepanjang mematuhi aturan yang berlaku ya. Di sana dicantumkan dan banyak video saya mengulas terkait masalah ini. Jadi harus menjaga kesopanan, harus menjaga etika, tata krama, sopan santun, dan mengikuti aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya tidak boleh melakukan kekerasan secara verbal, kekerasan apalagi secara fisik. Dan itu kalau misalnya sampai terjadi, itu maksimalnya perusahaan pinjol tersebut bisa dicabut izinnya. Paham ya sampai sini? H. Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak pemberi pinjaman dan atau perusahaan berdasarkan perjanjian pinjaman ini. Jadi mereka akan melakukan hak-hak lainnya yang sudah mereka sebutkan seperti di atas ya, untuk melindungi hak mereka. Jadi agar apapun yang sekarang terjadi Anda menunggak, itu gimana caranya Anda bisa bayar. Mereka akan lakukan semua cara-cara tersebut. Tapi teman-teman perlu kalian ingat ya, apa yang sudah tadi saya paparkan dan jelaskan ini adalah pasal atau klausul yang ada ketika kalian sebagai debitur atau nasabah ya mengikatkan diri perjanjian dengan pihak dari kreditur. Dan ini adalah perjanjian secara perdata. Jadi kalau kalian ya masih bingung, masih takut, saya sangat sarankan untuk membuang rasa takutmu, membuang rasa cemasmu, membuang rasa khawatirmu terkait masalah hukum yang akan terjadi buat kalian. Ini adalah hanya perdata, kasusnya perdata, bukan pidana. Ngerti? Ya, jadi kalian tidak akan diapa-apain. Apalagi kalian tadi melihat kan ada poin bahwa kalian akan dibuat, please ya. Tidak murah, tidak mudah juga melakukan hal tersebut. Jadi apa sih yang harus kalian takutkan? Nggak ada kan? Kalau kalian memang terpaksa harus gagal bayar, ya sudah, mau gimana lagi? Daripada kalian harus membuka utangan di tempat-tempat lain, di pinjol-pinjol lain, itu lebih berbahaya dan itu lebih mencekik leher kalian dan kalian akan habis-habisan nantinya. Jangan lakukan gali lubang, tutup lubang hanya untuk menutup utang-utang yang tidak akan tertutup. Bohong, teori joki lah yang bilang bahwa kita tutup dengan yang ilegal. Bohong, itu dusta dan itu hanya membuat perangkat buat kalian dan akan membuat kalian lebih dalam lagi masuk ke lembah jurang ya. Utang-utang ini akan tambah menghantui hidup kalian dan tidak akan pernah terlunaskan. Jangan terperangkap oleh omongan-omongan, ocehan-ocehan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi joki-joki yang mengiming-imingi untuk bisa menutup utang-utang Anda tanpa ditagih. Bohong. Kalau joki mau, misalnya mereka mau mendapatkan rupiah atau kaya tanpa data nasabah, ya mereka bikin aja sendiri. Tanpa data nasabah kan, ya mereka bikin aja sendiri. Mereka buka aja sendiri utangan, nggak ditagih kan, selesai kan ya. Ini kan karena tetap ya saya bilang kan joki-joki ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginformasikan bahwa bisa ditutup utang-utang ini tanpa ditagih, sekali lagi bohong ya. Jangan pernah percaya. Nah, dari poin A tadi sampai yang poin terakhir yang saya sebutkan, semuanya itu tidak akan terjadi. Jadi kalian jangan takut. Kecuali tadi yang mungkin bisa terjadi adalah mengalihkan tagihan kepada pihak ketiga, dan itu sesuai dengan peraturan POJK dibolehkan. Jadi hanya itu saja. Yang gugatan, somasi, ya itu biasa saja. Nggak usah ditakutkan. Ini paling hanya pihak ketiga saja. Dan yang terakhir adalah blacklist ya, atau data Anda masuk silik OJK. Udah, itu aja. Yang lain nggak ada. Please, rasa takutmu,
rasa khawatirmu, rasa cemasmu, hilangkan ya mulai sekarang. Hidup lebih normal lagi, fokus untuk kebutuhan hidup Anda, kebutuhan hidup keluarga, untuk anak istri Anda, fokus ke sana saja. Ketika kalian sudah terjerat seperti ini, diam, sadari ya bahwa ini adalah kesalahan kalian, stop, hijrah, tobat, istiqomah. Itu jalan yang terbaik. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke kawan-kawan, sebelum saya tutup seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya, bahwa apapun yang tadi saya sebutkan, poin A sampai poin terakhir ya, poin H atau berapa tadi ya, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan takut. Kalau misalnya kalian masih cemas, masih takut, please balik lagi, pikirkan kembali bahwa itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Tancapkan di pikiran Anda bahwa itu tidak akan terjadi. Kalau Anda berpikir sebaliknya, itu yang akan merusak hidup Anda. Ya, hilangkan kecemasan. Sampai dengan saat ini tidak ada namanya nasabah pinjol di penjara. Tidak ada namanya nasabah pinjol sampai berbondong-bondong digugat di pengadilan. Nggak ada kan? Jadi apa sih yang harus ditakutkan? Kuatkan mental kalian. Saya booster kalian semua untuk kuat dalam situasi seperti ini. Oke? Kalau kalian paham, kalian sudah mengerti apa yang sudah saya paparkan, saya seulas dari awal tadi video ya sampai mau penghujung video ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap. Nah, saya paham, saya mengerti, saya siap. Ya, siap untuk menghadapi segala macam apapun yang akan terjadi terhadap Anda saat gagal bayar seperti ini. Ditagih, diteror, diintimidasi, dipermalukan, cuekin aja. Biarkan saja. Itu yang terjadi memang ketika kalian gagal bayar. Resiko itu yang harus kalian ambil. Paham ya? Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Seperti biasa, saya tutup dengan mengajak kalian untuk istighfar. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu kita lanjut dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan, ya, terjerat riba, pinjaman online, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang paling utama. Setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan ampunannya untuk kita semua atas dosa-dosa terjerat ke dalam riba ini. Lalu kita akan lebih tenang lagi nanti ke depannya untuk melakukan usaha, berbagai cara ikhtiar lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Oke kawan-kawan, kita mulai untuk istighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman, yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampunan atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat, teman-teman. Tanpa kita sadari, kita sudah menyusahkan banyak orang, menyusahkan keluarga, menelantarkan anak istri sampai lapar. Hanya gara-gara kita habis gajinya, habis pendapatannya, habis segala macam pendapatan dari usaha, dari bekerja, hanya karena terfokus membayar pinjaman online. Istri terlantar, anak terlantar, orang tua terlantar. Belum lagi kalian dipermalukan dengan teman-teman, dengan sahabat, orang-orang kantor yang mengetahui hutang Anda, bahkan mereka dicaci maki juga, ikut-ikutan terjerat dan masuk dalam kumparan hutang kalian. Teman-teman sadari bahwa ini adalah kesalahan yang terfatal dalam hidup kalian. Segera kalian tobat. Yuk sama-sama kita hijrah, kita istiqomah, meninggalkan riba pinjol. Itu adalah nikmat yang sungguh-sungguh ternikmat, dan nikmat yang jangan pernah kalian dustakan. Yuk teman-teman, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami lalai, kami tidak mentaati perintah-Mu ya Allah untuk menjauhi riba. Ampuni kami ya Allah, perbaiki ikhtiar rezeki kami, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, dekatkan kami ya Allah dengan rezeki-Mu yang halal ya Allah. Permudah setiap ikhtiar, usaha, pekerjaan apapun yang kami lakukan. Sehatkan kami semua ya Allah, agar kami dapat memaksimalkan diri menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, ya usai sudah kita tadi beristighfar, lalu kita tadi berdoa, kita ikhlaskan ya apa yang sudah terjadi terhadap kita, bahwa ini adalah suatu resiko
resiko dalam kehidupan kita ketika kita memang sudah melanggar dan tidak mematuhi perintah Allah. Hidup lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum mendukung channel ini, saya mohon kerelaannya, keridoannya, keikhlasannya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya, kawan-kawan. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung nih di handphone Anda ketika ada video terbaru yang saya upload setiap hari, langsung masuk di handphone Anda dan Anda bisa langsung menontonnya, update kan. Dan untuk kalian yang merasa video saya ini bermanfaat, silahkan ya, kalian share ke berbagai media sosial kalian share ke teman-teman kalian. Dan ketika teman kalian yang menerima informasi ini, menonton video ini, lalu mereka hijrah, mereka tobat, mereka istiqomah, mereka berubah. Yang tadinya doyan ngeriba pinjol, yang tadinya doyan ngutang-ngutang, akhirnya mereka ngerem dan tobat. Insya Allah itu jadi pahala jariah buat kalian semua ya. Oke kawan-kawan, stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.